Hari Rabu kita sudah UAS. Nah, UAS-nya itu ada 4 topik ya. Topik pertama itu vektor. Topik kedua adalah sistem koordinat. Topik ketiga adalah diferensial. Dan topik keempat adalah integral. Nah, jadi ada 4 topik yang akan kita eh, pelajari. Oke. Nah, sekarang kita masuk integral. Nah, ada beberapa fakta tentang integral. Fakta pertama itu ada namanya integral pasti. Nah, integral pasti itu adalah ketika kita mengintegralkan ada batas atas dan ada batas bawah, ya. Nah, di sini contohnya kita bisa lihat kita punya fx dx, ya. Nah, kita integralkan dari A, A ke C. Nah, lalu ternyata jarak dari A ke C ini adalah sama dengan jarak dari AB ke BC. Nah, jadinya integral fx dx dari A ke C ini sama dengan integral fx dx dari A ke B ditambah integral fx dx dari B ke C. Ya. Nah, ini adalah fakta tentang integral. Hmm, Fakta pertama, ya. Jadi kalau misalnya ada kita integralkan dari A ke C, ternyata A ke C ini adalah eh, jumlah dari A ke B, B ke C. Nah, hasil integralnya pun bisa kita jumlahkan seperti persamaan satu. Oke, selesai? Selesai dicatat? Terus selesai ya, saya anggap selesai. Hah? Sudah ya? Oke. Nah, ini dia ya, ilustrasi integral tadi yang ini. Jadi kita mengintegralkan kan sebenarnya A ke C. Nah, ternyata A ke C ini sama dengan A ke B ditambah B ke C. Nah, jadi integralnya pun bahwa integral si fungsi ini dari A ke C itu sama dengan integral fungsi yang ini dari A ke B ditambah integral fungsi yang selanjutnya ini dari B ke C. Nah, jadi saya sudah jelas, eh, kita sudah tahu bahwa integral itu pada dasarnya kita mencari area di bawah kurva, ya, area di bawah kurva. Oke. Nah, jadi berarti integral di sisi kiri pada persamaan satu sama dengan seluruh area yang dijumlahkan. Nah, sementara integral sisi kanan itu kan berarti kita mengintegralkan yang ini dulu, lalu kita mengintegralkan yang ini. Nah, yang ini kecil ya. Nah, yang besar, yang kecil. Oke? Nah, ini perlu dicatat? Perlu dicatat nggak? Nggak usah ya. Ini kan pada dasarnya penjelasan aja. Oke. Nah, sekarang batas-batas integral. Nah, jadi kalau misalnya kita tukarkan batas integral, integral itu hasilnya adalah negatif dari integral yang asli. Nah, misalnya seperti ini. Kita punya integral fx ya. Nah, si ini fx prime dikurang fx nol ini kan dari x nol ke x prime ya. Nah, di sini asumsinya si x nol ini lebih kecil dari x prime ini, maka delta x-nya ini akan positif ya. Nah, tapi kalau kita balikkan, ya, misalnya kita punya seperti ini, A ke B, fx dx. Nah, kita balikkan jadi B ke A. Nah, ini kalau kita balikkan batas integralnya ini, hasil integral yang ini merupakan negatif dari hasil integral yang ini. Ya, ini maksudnya yang ini. Karena
kalau kita jelaskan seperti ini, X0 ke X prime ini, berarti kita asumsikan selalu si X0 ini lebih kecil dari X prime. Jadi delta X-nya positif. Jadi kalau kita balikkan, si X prime menjadi batas bawah, si X0 batas atas, artinya hasil integral ini akan menjadi negatif. Ya, coba kalian catat dulu fakta integral yang kedua ini. Ini fakta integral yang kedua. Tadi fakta yang pertama apa? Kalau misalnya kita punya integral, nah ternyata batasnya itu merupakan penjumlahan ada dua batas. Berarti integralnya pun kita bisa integralkan secara terpisah, lalu kita jumlahkan, ya, sama seperti persamaan satu. Ya. Sudah ini? Sudah selesai? Sudah, Mem. Ya. Nah, jadi yang ini tadi kan bahwa integral, misalnya kita punya integral dari A ke B. Nah, kalau kita reverse ya, dari B ke A, nah yang integral yang dari B ke A ini merupakan negatif dari integral yang dari A ke B. Oke. Jadi kalau sudah selesai dicatat, silahkan diinformasikan ke saya biar kita lanjut ya. Selesai? Sudah, Mem. Ya. Nah, ini fakta kedua tadi. Nah, fakta ketiga itu kita sebenarnya kalau persyaratan dalam eh, salah satu persyaratan dari turunan ya diferensiasi itu adalah continuity ya. Nah, tapi kalau dalam integral kalau ada suatu fungsi itu mengalami discontinuity artinya dia tidak continue, kita tetap bisa melakukan integral. Nah, makanya kita buat batas. Artinya si integral itu tentunya tidak akan bisa kita integralkan pada saat dia di posisi dia eh, tidak continue. Nah, jadi makanya di sini disebutkan bahwa eh, kalaupun ada diskontinuitas, si integral itu dapat dilakukan integrasi. Nah, tapi eh, kita harus mengintegrasikannya hingga batas dia eh, discontinue. Ya, hingga dia batas discontinue. Nanti ada ininya, oke? Ada gambarnya. Kalau udah selesai dicatat, tolong dibilang ya. Udah? Sudah, Mem. Nah, ini kan. Nah, ini kan fungsi integralnya itu terputus pada X sama dengan B. Nah, artinya yang kita integralkan itu adalah fungsi ini dari A ke B atau fungsi yang ini dari B ke C. Nah, jadi pada saat di sini kita tidak integralkan. Jadi kita lakukan integralnya seperti itu ya. Nah, jadi berarti eh, dari A ke B ya, lalu eh, artinya kita secara keseluruhan ini nggak bisa. Ini berarti terpisah. Nah, jadi ini integralnya terpisah dengan integral yang ini. Kenapa? Karena fungsinya discontinue. Oke.
Nah, itu fakta ketiga. Nah, fakta keempat, ya, kalau kita punya suatu fungsi yang merupakan konstanta dikali fungsi tersebut, saat kita mengintegralkan konstanta itu bisa kita keluarkan dari di depan sistem integralnya. Jadi ini kan C fx. Nah, lalu kita integralkan. Nah, ini si C ini sama dengan C kita kalikan integral A ke B dari fx dx. Ya. Itu fakta keempat. Sudah? Sudah, Mem. Hmm. Nah, selanjutnya ini ada namanya fungsi ganjil. Nah, fungsi ganjil itu apa? Misalnya kita punya fungsi ganjil yang dari negatif C ke C. Nah, jadi dari negatif C ke C. C ini konstanta. Jadi batas atas batas bawahnya adalah negatif C ke C. Ya. Nah, kalau misalnya kita punya fungsi ganjil, biasanya kalau kita integralkan si fx dx ini dari negatif C ke C, hasil integralnya adalah nol. Artinya apa? Artinya berarti kalau kita punya area atas, nah area bawahnya itu negatif, eh, eh, apa jadinya berkurang gitu, berkurang. Jadi makanya hasilnya nol. Nah, jadi kalau ada keadaan fenomena seperti equation 4 ini, artinya fx ini adalah fungsi ganjil, ya. Fx ini adalah fungsi ganjil. Selesai? Sebentar, Mem. Belum, oke. Kalau udah bilang ya. Sudah, Mem. Ya. Nah, jadi contoh fungsi ganjil itu adalah fungsi sinus dan fungsi tangen. Nah, dua fungsi trigonometri ini adalah fungsi ganjil. Jadi kalau kita integralkan dia misalnya dari negatif C ke C, nah hasilnya akan sama dengan nol. Nah, jadi si fungsi fungsi ganjil itu berlaku persamaan 5, yaitu f negatif x sama dengan negatif fx. Ya, udah?
Nah, ya. Nah, sekarang kita buat contoh satu. Nah, contoh satu ini kalian nggak usah kerjakan. Saya akan jelaskan aja. Nah, jadi kita punya fungsi fx sama dengan x dikali e pangkat x kuadrat. Pangkat, sorry, ini negatif x kuadrat ya. Negatif X kuadrat. Nah, kita mau memperlihatkan apakah si fungsi yang ini adalah fungsi ganjil. Nah, jadi artinya kalau dia fungsi ganjil, misalnya kita lakukan integral dari negatif 2 ke 2, nah, si fungsi tersebut hasil integralnya adalah nol. Ya, oke. Nanti aja kalian catat ya. Kita lanjutkan dulu saya jelaskan ya. Nah, jadi jawabannya, kalau kita gambar si fungsi tadi itu artinya dia akan seperti ini. Nah, jadi artinya kalau kita integralkan, berarti kan kita mengintegralkan dari negatif 2 ke 2. Nah, luas yang ini sama dengan luas yang ini. Hanya bedanya luas yang ini bernilai negatif, luas yang ini bernilai positif. Nah, jadi kalau kita integralkan dari negatif 2 ke 2, dia hasilnya jadinya nol. Ya, oke. Coba catat dulu. Nah, itulah eh, salah satu contoh kenapa si fungsi ganjil tadi kalau kita integralkan, nah batas integralnya itu negatif ya, satu negatif, satu positif dengan nilai yang sama. Nah, dia hasil integralnya jadinya sama dengan nol ya. Hasil integralnya sama dengan nol. Macam mana buat namanya? Sudah? Selesai yang ini? Selesai? Selesai kalian menulis soalnya? Kalian nggak Sudah, jawab. Mem. Nah, ini dia. Kalian coba perhatikan. Kalian bisa screenshot atau kalian bisa sketch yang menyatakan bahwa si hasil area under the curve-nya ini sama, hanya saja dia negatif ya, berlawanan tanda. Jadi kalau kita jumlahkan dia jadi sama dengan nol. Jadi ini buktinya bahwa fungsi x dikali e pangkat negatif x kuadrat itu adalah fungsi yang ganjil. Oke, saya. Selesai? Selesai nih? Bentar, Mem. Belum? Oke. Selesai ya. Nah, jadi kalau tadi kita belajar fungsi ganjil, sekarang kita belajar fungsi genap. Nah, kalau misalnya
kita punya fx, kita integralkan dari negatif C ke C, hasilnya adalah sama dengan 2 kali 0 ke C fx dx. Nah, fx ini adalah fungsi genap. Nah, artinya apa? Artinya f dari negatif x ini adalah sama dengan fx. Nah, jadi kalau fenomenanya seperti persamaan 6, nah kita sebut si fungsi tersebut adalah fungsi genap. Contoh dari fungsi genap adalah fungsi kosinus. Ya. Contoh dari si fungsi genap adalah fungsi kosinus. Selesai? Selesai dicatat? Ya? Oke. Nah, jadi fakta-fakta apa tentang fungsi ganjil dan genap ini? Nah, jadi biasanya misalnya kalau kita punya suatu integral, ya integran gitu ya, integran itu adalah fungsi yang diintegralkan eh, eh, yang merupakan produk. Berarti kalau misalnya dia produk dua fungsi genap, hasilnya fungsi genap, ya. Produk dari dua fungsi ganjil adalah fungsi genap. Jadi lucu ya kalau si fungsi genap kita kalikan fungsi genap, hasilnya fungsi genap. Tapi fungsi ganjil kita kalikan fungsi ganjil, hasilnya adalah fungsi genap. Nah, sebaliknya fungsi ganjil kita kalikan fungsi genap, hasilnya adalah fungsi ganjil. Nah, jadi ini adalah beberapa fakta tentang fungsi ganjil dan fungsi genap. Selesai dicatat? Selesai? Oke, saya kalau kalian nggak jawab, saya nggak udah selesai ya. Nah, jadi berarti di sini eh, si fungsi genap, ganjil dan genap ini eh, apa namanya pusatnya adalah namanya pusat interval integrasi. Nah, pusat interval integrasi ini bukan titik nol ya. Jadi misalnya tadi jika apa namanya jika fungsi genap atau ganjil ada pusat interval integrasinya ya. eh, Bahkan jika pusat intervalnya tidak di tempat asal. Ya, ini nggak usah dicatat ya. Oke, sekarang kita masuk ke fungsi gelombang ya, fungsi gelombang. Nah, ini nanti kalian akan belajar ini di pelajaran kimia kuantum, dasar kimia kuantum. Nah, jadi misalnya kalau kita punya eh, fungsi gelombang mekanika kuantum ya, di mana X ini lebih besar dari nol, tapi lebih kecil dari A. Nah, jadi kita mau berbicara tentang particle in the box ya. Nah, dua fungsi gelombang terendahnya itu biasanya adalah dia ketika satu dan dua ini. Nah, satu itu dia akar dari dua dua dibagi A sinus pi x dibagi A ya. Lalu kalau yang kedua dia adalah akar dari 2 per A sinus 2 pi x per A. Nah, ini adalah fungsi yang kita sebut fungsi genap
atau ganjil di sekitar pusat interval. Nah, jadi pusat intervalnya, maksudnya dia ini ada batasnya. Batasnya itu 0 ke A, ya, 0 ke A. Nah, jadi berarti dua fungsi gelombang terendahnya adalah persamaan 7 dan persamaan 8. Ya, tentunya kalian nggak akan, maksudnya kita belum detail soal fungsi gelombang karena belum sampai pelajaran kita ke sana. Nah, saya menjelaskan ini hanya menyatakan bahwa 7 dan 8 ini adalah contoh fungsi genap atau fungsi ganjil, ya. Nah, jadi dia dia bukan salah satu. Kalau tadi kan dia kalau dia fungsi genap ya dia fungsi genap. Kalau dia fungsi ganjil dia fungsi ganjil. Nah, tapi kalau yang fungsi gelombang ini kita sebut dia sebagai fungsi genap atau ganjil, gitu ya. Jadi dua-dua dia berlaku, fungsi genap dan fungsi ganjil. Sudah selesai? Sudah, Mem. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke teknik integrasi. Ya, ke teknik integrasi. Nah, jadi ada teknik integrasi yang pertama kita sebut sebagai metode substitusi. Nah, jadi kalau misalnya kemarin kan kita belajar di diferensial itu kan eh, integrasi eh, rantai itu bukan integrasi, turunan berantai itu kan sebenarnya kita melakukan substitusi, ya. Nah, jadi di sini integral ini juga kita bisa melakukan metode substitusi. Jadi artinya ada variabel independen baru yang kemudian kita jadikan sebagai variabel integrasi. Nah, lalu kalau kita ada variabel independen yang baru, berarti artinya batas integrasinya itu juga harus kita eh, ganti jadi batas integrasi yang baru. Sudah? Sudah dicatat? Sudah, Mem. Oke, nah ini coba kita lihat. Tanpa menggunakan tabel integral, coba kalian integralkan integral X dikali E pangkat negatif X kuadrat. Nah, batasnya adalah dari 0 ke tak hingga. Bisa nggak kalian integralkan? Integral dari 0 tak hingga X dikali pangkat E pangkat negatif X kuadrat. Bisa? Bagaimana caranya kita buat nih? Pakai metode substitusi, ya. Pakai metode substitusi. Oke,
Saya langsung jelaskan aja ya. Nah, jadi bagaimana caranya metode substitusi? Jadi kita misalnya sebut si X kuadrat dalam eksponen itu, ya kan? Kita lihat ini kan X kuadratnya dalam eksponen, ya kan? Nah, jadi kita buat Y sama dengan X kuadrat. Nah, kalau ada Y sama dengan X kuadrat, berarti DY itu adalah sama dengan 2X dx. Nah, berarti X dx itu adalah sama dengan setengah DY. Saya salah ya. Bukan satu DY, tapi setengah DY. Ya, coba diperhatikan, dicatat dulu. Ya, inilah metode substitusi. Jadi si X kuadrat kita ganti jadi sama dengan Y. Nah, artinya DY itu adalah 2X dx atau X dx itu adalah sama dengan setengah DY. Nah, ini sementara di soal ini tadi kan ada X, ya kan? Nah, ini kan sebenarnya pada dasarnya harusnya, saya lupa ini harusnya dia dx. Nah, oke. Nah, berarti kan kita udah dapat tadi X dx berapa? X dx adalah setengah dy. Nah, sementara ini jadinya E pangkat Y. E pangkat negatif Y. Ya. Nah, jadi dia lebih sederhana ya. Karena kita sudah ubah si X kuadrat jadi Y. Ya kan? Nah, lalu kita turunkan si dy ini dia adalah 2X dx. Nah, jadi kita dapat juga perubahan dari si X dx. Dia jadinya setengah dy. Oke? Selesai dicatat? Belum, Mem. Kalau sudah selesai dibilang ya. Sudah? Selesai? Sudah, Mem. Oke. Nah, jadi artinya setelah kita ubah dengan metode substitusi, berarti kan integral yang ini sama dengan setengah integral dari X sama dengan 0 sampai dengan X sama dengan tak terhingga E pangkat negatif Y dy. Nah, jadi 0 sampai tak terhingga ini ternyata di Y juga kita sama dia 0 tak terhingga. Nah, jadi sama dengan integral setengah dikali integral 0 sampai tak terhingga E pangkat negatif Y dy. Nah, jadi artinya integral ini kan dia sama dengan negatif E pangkat negatif Y. Nah, jadi E pangkat negatif tak terhingga itu adalah 0. Nah, E pangkat 0 adalah 1. Jadi artinya hasil dari integral ini adalah setengah. Nah, jadi tanpa kita melihat tabel integral dengan metode substitusi, nah, kita jadinya bisa mengerjakan proses integral tadi. Udah mengerti belum ini? Ada pertanyaan di sini? Ada pertanyaan? Nggak Ada? ada, Mem. Nggak ada. Udah jelas?
Udah jelas? Apa salahnya bilang belum, tidak, iya, aja gitu. Apa salahnya sih? Kenapa kalian, saya bertanya, kalian nggak menjawab? Sudah jelas atau belum? Hmm? Belum, Mem. Belum. Yang mananya belum, Eka? Yang mananya belum? Yang integral yang pertama, Mem, yang ini. Yang ini? Ya, Iya, Mem. Iya, Mem. kamu nggak jelasnya kenapa kok jadi berubah seperti ini? Iya, Mem. Tadi kan di sini kita bilang apa? Si X kuadrat dalam eksponennya kita ganti jadi Y, ya kan? Nah, untuk mengganti ini jadi Y kan berarti kita butuh DY juga. Kalau kita integral itu kan harus ada DY-nya kan? Nah, jadi kita turunkan ini. Kita turunkan dia sama dengan 2X dx. Ya. Nah, lalu kita lihat bahwa di sini kan ada X dx kan? Kalian lihat ada X, DX, ya kan? Nah, berarti X DX itu ternyata kalau kita memakai sistem metode substitusi, dia sama dengan setengah DY. Karena ini kan DY sama dengan 2X DX. Berarti X DX sama dengan DY dibagi 2. Atau X DX sama dengan setengah dikali DY. Nah, jadi kalau kita sesudah itu kita substitusikan lah kan. Kan kita jadinya mengintegralkan E pangkat negatif Y. Nah, si X dx ini sudah menjadi setengah dy. Makanya setengah adalah konstanta. Kita bisa tarik di depan integral. Ya kan? Nah, di sini kita tahu kalau misalnya batasnya 0 ke tak hingga untuk X, ternyata untuk Y juga sama dia 0 tak hingga. Nah, jadi makanya yang kita dapat itu adalah setengah integral 0 ke tak hingga E pangkat negatif Y. Karena tadi kan dia sebenarnya E pangkat negatif X kuadrat. Tapi yang kita substitusikan hanya X kuadrat sama dengan Y. Makanya di sini dia tetap negatif Y. Ya. Nah, setelah kita integralkan, ingat kalian, turunan dari E pangkat Y tetap E pangkat Y. Karena itu integral dari E pangkat Y tetap E pangkat Y. Makanya di sini hasil integral ini adalah negatif setengah E pangkat negatif Y. Kenapa ada negatifnya? Karena di sini ada negatifnya. Nah, ingat kalian kemarin kan, turunan dari E pangkat BX adalah sama dengan B dikali E pangkat BX. Nah, jadi yang kita turunkan hanya bagian dari eksponennya. Nah, sama di sini juga bagian dari eksponennya itu adalah negatif Y. Nah, jadi makanya ada negatif di sini, ya. Nah, jadi terus kita substitusikanlah 0 ke tak hingga. Nah, E pangkat negatif tak hingga adalah 0. Di sini 0. E pangkat negatif 0 adalah kalau negatif dikali nol kan jadi nol tetap. Jadi E pangkat nol adalah 1. Nah, jadi makanya di sini jawabannya adalah setengah. Karena negatif setengah dikali negatif 1. Ya, sudah jelas Eka? Udah, Mem. Dah, oke. Nah, inilah kita namanya metode substitusi. Dia mirip dengan si rantai. Ingat yang kita Sabtu kemarin kan ada mempelajari metode rantai ya. Nah, jadi di sini kita memakai metode substitusi pada integral. Oke, ini udah selesai dicatat belum? Udah selesai dicatat? Hah? Udah belum? Udah, Mem. Udah. Oke. Oke, sekarang coba kalian kerjakan ini. Integral dari 0 sampai setengah dx per 2 dikurang 2x. Sama itu ya. Coba ada nggak yang bisa kita ubah jadi y misalnya? Y sama dengan apa di sini? Hah? Y sama dengan apa?
Kalau kita misalnya buat Y sama dengan 2 dikurang X, 2 dikurang 2X, nah DY-nya berapa? DY-nya berapa? Saya kasih waktu ya, kalian ngerjain ya. Tadi kan saya sudah kasih contoh, eh, contoh, contoh yang tadi. Nah, sekarang coba kalian kerjakan dulu, kan? Soal ini sekalian latihan, karena nanti kan masuk ujian. Nah, jadi kalian harus belajar ya. Saya kasih waktu 5 menit ya. Mem, Hmm, kalau DX itu minus DU dikurang 2 ya, Mem. apa? DX. Maksudnya gimana? Maksudnya apa? Stella Fionita. Jadi misalnya itu pendek. Apa pertanyaan kamu? Itu kita cari dulu DX-nya ya, Mem. Ya, kita gantikan Y-nya yang mana? Yang mana mau kalian substitusi? Kalau yang soal sebelumnya kan Y-nya sama dengan eksponennya itu kan. Nah, X kuadrat. Nah, di sini Y-nya yang mana? Yang Y-nya itu, Mem, 2 dikurang 2X, Mem. Nah, benar. 2 dikurang 2X. Nah, berarti kan kita perlu DY kan? Berarti kan Y sama dengan 2 dikurang 2X. Nah, DY-nya sama dengan apa? Negatif 2DX, Mem. Negatif 2 dx. Berarti dx sama dengan Minus DU dikurang minus minus DX per 2, Mem. minus minus dy per 2. Bukan minus dx, tapi minus dy per 2. Nah, jadi berarti dx ini kita ganti dengan negatif setengah. Nah, dia bisa di luar kan, karena dia konstanta kan. Integral dy per y. Ya kan? Nah, sekarang yang perlu kita cari lagi, ini kan batasnya 0 ke setengah. Nah, kita tahu kan Y-nya sama dengan 2 dikurang 2X. Nah, kalau X sama dengan 0, Y-nya berapa? X sama dengan 0. Y-nya berapa? X sama dengan 0, Y-nya berapa? 2 ya, Mem. Y-nya 2. 2, Mem. Berarti di sini kalau udah kita ganti jadi Y yang ini, berarti ini 0 nggak 0 lagi, jadi 2. Nah, kalau X-nya setengah, Y-nya berapa? Y-nya berapa? Hmm? Berapa Y-nya? Kan Y sama dengan 2 dikurang 2X. Nah, kalau X-nya setengah, Y-nya 1 ya, Mem. 1. Berarti jadinya integralnya bagaimana sesudah kita substitusi? Sama dengan berapa? Negatif, negatif apa? Nggak usah hasil integralnya. Bentuk integral ini setelah kita substitusi jadi bentuk apa dia? Hah? Jadi bentuk apa? Halo? Buat buat negatif 1. Hah? Kok negatif satu? Negatif 1. Apa maksudnya negatif satu? Dari mana negatif satu?
Saya bilang bentuk integralnya bagaimana? Ini kan dia integral 0 ke setengah dx per 2 dikurang 2x. Setelah kita ganti ini jadi y, bentuknya bagaimana? Integral apa? Integral batasnya apa tadi? 2 ke 1. Lalu ini setelah jadi y, bentuknya apa? Persamaan apa dia jadinya? Kenapa kalian kok bingung? Udah kalian jawab tadi kan? Dan saya nggak sabar ini. Saya lagi nggak ada kesabaran. Lanjut. Nah, jadi Y sama dengan 2 dikurang 2X. Ya. DY sama dengan negatif 2 dx. Artinya dx ini sama dengan negatif dy per 2. Nah, jadi berarti si dx ini kita ganti jadi negatif dy per 2. Ya, negatif dy per 2. Oke. Nah, lalu kita mau cari batasnya. Kalau X sama dengan 0, Y sama dengan 2. Nah, X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Nah, jadi integralnya itu adalah integral dari 1 ke 2 negatif setengah, ya kan, seper Y dy. Ya, seper Y dy. Nah, jadi seper Y dy integralnya adalah ln Y. Nah, jadi setengah ln Y dari 1 ke 2, ya. 1 ke 2 apa 2 ke 1? Nah, ini jadinya, sorry. Kalau kita ubah seperti ini, nah ini jadinya positif. Nah, ingat tadi kan, harusnya kan gini, integral dari 2, tunggu dulu. Harusnya integral dari, ntar dulu ya. Nah, harusnya kan negatif setengah, ya kan? Benar nggak? Nah, dari 2 ke 1 dy dibagi y. Nah, kan capek ada ada negatif-negatif kan? Nah, jadi kita ubah jadinya apa? Positif. Nah, tapi positif ya setengah. Nah, kalau tadi berdasarkan fakta integral tadi kalau kita mau jadikan positif ya kan? Nah, tinggal kita balik kan? Nah, ini jadi 1 ke 2. Nah, dy per Y. Oke. Nah, jadi setelah kita dapat ini, ya kan? eh, integral dy per y adalah ln y. Kenapa? Karena turunan dari ln y adalah seper y. Ingat, integral itu adalah anti derivatif. Nah, jadi berarti ini hasilnya adalah setengah ln y. Nah, setengah ln y. Batasnya apa? 2 dengan 1. Artinya setengah dikali ln 2 dikurang ln 1. Nah, atau sama dengan setengah ln 2. Ya. Ln 1 kan 0. Ingat kan? Ln 1 itu 0. Kenapa? Karena E pangkat 0 adalah 1. Jadi ln 1 itu adalah 0. Ya. Nah, jadi jawabannya adalah setengah ln 2. Sudah jelas ini? Jelas atau enggak? Kelas, mem. Nah, kita lanjut. Udah selesai dicatat? Hah? Belum. Sudah Oke. di SS, mem. Hah? Kenapa? Jangan di SS. Dicatat. Di SS yakin mau jadi sarjana dokumentasi kalian. Jangan di SS ya. Coba diusahakan dicatat. Nah, kemarin kan saya udah kirimkan video kan. Nah, ada penelitian. Nah, si Wamen Wakil Menteri yang profesor itu ada penelitiannya sama dosennya. Satu mahasiswa mencatat pakai pulpen dan kertas. Satu memakai
ketikan. Nah, yang mencatat dengan memakai pulpen dan kertas 35% lebih tinggi nilainya. Jadi, jadi artinya apa? Memang wajib mencatat. Apalagi nih mata kuliah matematika. Kalau kalian nggak coba, sama aja. Nggak bisa dibaca kalau mata kuliah matematika. Memang harus kita gunakan kertas dan pulpen dan pensil ya. Oke? Udah, Mem. Ya? Oke. Nah, sekarang itu kan tadi metode substitusi. Sekarang kita masuk integrasi berdasarkan bagian atau integration by part, katanya bahasa Inggrisnya ya. Atau kita sebut juga sebagai integral parsial. Nah, jadi misalnya kita punya integral du per dx dikali dx. Nah, ini sama dengan integral sama dengan U dikali V dikurang integral V du per dx dikali dx tambah C. Nah, C ini adalah konstanta integrasi kalau kita tidak menggunakan batas atas, batas bawah. Ya, coba di. Nah, jadi kalau kita punya integral U du per dx dikali dx, nah itu sama dengan integral. Ini V ya, sorry. Saya salah ini. Ini V, nah, dV per dx. Nah, ini V dikali ah, du per dx. Ya. C adalah konstanta integrasi. Nah, pasti kalian bingung kan ya? Ini apa sih? Nanti makanya akan ada contohnya supaya kalian mengerti. Oke? Selesai dicatat ini? Udah, Udah? Nah, udah, Mem. kan indefinite integral. Nah, kalau kita mau ubah jadi definite integral atau integral pasti ya tinggal kita ini kan ya, kita masukkan batas atas, batas bawah. Nah, jadi berarti kalau kita punya U dV per dx dikali dx, nah sama dengan UX dikali VX, lalu kita masukkan batas atas, batas bawahnya dikurangin integral A dikali B V du per dx dikali dx ya. Nah, jadi U dengan V itu adalah eh, fungsi dari X yang dapat kita turunkan ya. Fungsi dari X yang kita dapat turunkan. Ini kita punya persamaan 10 ya. Yang ini persamaan 10. Hmm. Oke, sudah? Udah, Mem. Oke. Nah, jadi persamaan 10 tadi, ya kan, bisa lagi kita eh, variasikan. Nah, ingat ini, kemarin kita hari Sabtu kan ada belajar ini ya. Kalau kita punya U kali V,
Kita turunkan itu sama dengan U kali turunan V ditambah V kali turunan U. Ya. Nah, jadi berarti eh, kita bisa manfaatkan persamaan 11 ini untuk memodifikasi persamaan 10 dan 9. Ya. Hmm. Udah, mem. Hmm. Hmm. Udah, mem. Ya, oke. Nah, lalu berarti setelah kita dapat persamaan 11 persamaan 11 tadi, nah kita bisa modifikasi. Berarti integral dari turunan U dikali V dx ini adalah sama dengan integral U dV per dx ditambah V dikali du per dx atau sama dengan UX Vx tambah C. Ya, jadi berarti itu dia jadinya integralnya UX dikali VX ditambah C. Sudah? Sudah, mem. Hah? Nah, coba kita kerjakan ini. Kita punya integral 0 ke pi x sinus x dv dx ya. Nah, jadi artinya kan kita bisa sebut si x ini adalah U. Si sinus x dx ini adalah dv. Nah, jadi apa tadi integral UdV tadi? Sama dengan apa? Pakai persamaan yang tadi. Bisa kan? Ngerti kan? Berarti yang kalian pakai adalah rumus yang ini. Nah, rumus yang ini. Persamaan 10, ya kan? Hmm. Tadi udah kalian catat kan? Ya, berarti kan ini X-nya adalah U. dV-nya adalah sinus X dx. Nah, jadi kalau X-nya adalah U, DU apa? DU sama dengan Sin X dx ya, mem. enggak. Belum ngerti berarti kalian ya. Oke. Nah, jadi integral X sinus X dx. Nah, kita kita mau integration by part, ya kan? Berarti X-nya ini kita jadikan sebagai U. Sinus X dx-nya ini adalah dV. Berarti kan integral U dV jadinya kan? Tadi persamaan 10 apa? Integral U dV sama dengan apa? Persamaan 10 tadi UX VX ya kan? Nah, kalau kalian tahu sinus X dx ini adalah dV, ya, berarti V-nya apa? Berarti integral sin X dx sama dengan apa? Hah? Sama dengan apa?
Kenapa? Sama dengan apa? Yuk. Berarti integrasi sin X dx sama dengan minus cos X ya mem. Cos X, bukan minus cos X. Cos X bukan cos X atau minus cos X ya. Nah, minus cos X ya. Nah, oke. V-nya berarti minus cos X. Nah, berarti sudah kalian dapat kan U kali V. U kali V-nya apa? X minus X dikali cos X. Nah, baru batasnya adalah 0 ke pi. Berarti hasilnya berapa? Bisa kan satu? Udahlah, saya tunjukkan aja jawabannya. Kayaknya saya susah karena kalian seperti kurang respon hari ini. Nah, jadi kita buat di sini UX. UX-nya itu adalah X. Sementara sinus X-nya adalah dV per dx ya. Nah, lalu eh, kita tidak pilih si dv sebagai x karena dia semakin bingung kita nanti. Jadi x kuadrat per 2. Jadi kita ubah si si u itu adalah x ya. Nah, oke. Nah, jadi du per dx jadinya adalah satu karena kita punya si x-nya adalah u. Jadi turunan dari u adalah satu. Nah, sementara si v itu tadi kan sinus x. Jadi eh, dv-nya dv per dx-nya adalah sinus x. Jadi integralnya adalah negatif cos X. Nah, jadi berarti integral dari ya, integral dari tunggu dulu. Ini saya salah ketik kok banyak saya salah ketik. Nah, ini X. Integral dari X sinus X dx ya kan? Sama dengan negatif X cos X. Ini kan U dikali V. Batasnya 0 ke pi. Lalu dikurang integral 0 ke pi dari cos X dx. Karena apa? Karena tadi kan eh, rumus persamaan 10 tadi kan persamaan 10 tadi kan bilang gini, kalau kita punya integral U dv per dx, berarti UX dikali VX. UX-nya tadi apa? X. VX-nya apa? Negatif cos X. Nah, jadi makanya di sini kita dapat pertama negatif X cos X. Ya, negatif X cos X. Lalu batasnya A ke B. Batasnya tadi apa? 0 ke pi. Ya kan? Nah, lalu dikurang integral A ke B V du per dx. Du per dx apa tadi? Dx. Nah, jadi tetap dia dx. V-nya apa? V-nya adalah cos X. Jadi integral dari cos X dx. Nah, jadi makanya kita dapat di sini hasil dari integral ini adalah ya kan? Nah, integral itu sama dengan S cos X dikurang integral 0 ke pi dari cos X dx. Nah, integral dari cos X dx adalah apa? Integral dari cos X dx. Ada yang tahu nggak integral dari cos X? Apa integral dari cos X? Hmm? Integral dari cos X apa? Ayolah jawablah. Masa apa integral dari cos X dx? Jawabannya adalah sinus X. Nah, jadi makanya, jadi kita dapat jawabannya di sini S cos X dikurang sinus X. Nah, lalu kita masukkanlah batas 0 ke pi, jawabannya adalah pi. Ya, jawabannya adalah pi. Udah ngerti belum ini? Ada pertanyaan sampai di sini? Hah? Ada pertanyaan kah? Saya rasa kalian bingung ini masih semua ya. Iya mem bingung mem. Bingungnya di mana? Bingungnya di mana?
Tadi kan memang waktu integral X sin X kan hasilnya minus X cos X. Terus ke bawah dia jadi minus P cos P dikurang nol tambah sin P dikurang sin nol. Jadi Setelah bingung di kita, situ men. Pertama ini setelah kita substitusikan batas atas, batas bawah, ini kalau kita substitusikan kan berarti pi cos pi, negatif pi cos pi, dikurang, kurang, berarti kan tambah pi, ditambah nol. Kan ininya nol, berarti kan ini nol. Ya kan? Nah inilah dapatnya. Oke. Yang ini adalah hasil yang ini. Nah, lalu kan ini dikurang dikurang integral nol ke pi cos x dx. Tadi kan kita tahu integral cos x dx adalah sinus, ya kan? Sinus x. Nah, batasnya apa? Nol ke pi. Makanya ini di sini kita buat, kalau ini kan dikurang, dikurang jadinya kan sinus pi, dikurang sinus nol. Sinus 9, sinus 180 apa? Sinus 180. Sinus nol ini kan jelas nol. Udah hilang lah ini kan. Yang nol nol ini udah hilang. Nah sekarang tinggal negatif pi cos pi ditambah sinus pi. Sinus pi apa? Sinus 180 apa? Sinus 180. Nol. Nah, jadi berarti ini udah nol, ini nol, berarti ini nol udah habis. Tinggal inilah negatif pi cos pi. Berarti cos 180 apa? Cos 180. Cos 180 sama dengan tuh men. negatif Min satu, Mem. min Min satu, 1. Mem. Nah, jadi berarti negatif pi dikali negatif 1, jawabannya adalah pi. Nah, jawabannya adalah 180. Jadi pi gitu. Nah, oke. Ini sekarang ada lagi yang bingung. Yang mana yang bingung? Udah jelas atau masih bingung? Hah? Udah mulai ngerti. Udah mulai ngerti kan? Nah, saya nggak bilang ini gampang. Siapa bilang ini gampang? Ini memang susah. Tapi kan kalau dipelajarin pelan-pelan, makanya nanti kalian coba cari latihan-latihan. Hari Rabu kita udah ujian. Nah, belajarlah latihan-latihan, cari contoh-contoh integral seperti ini supaya kalian semakin paham. Ya, oke? Udah bisa kita lanjut? Udah bisa kita lanjut. Ini mungkin kalian bingungnya karena gini kali cara cara saya mengapakan ya. Kalau gini udah lebih lebih mengerti belum? Hah? Udah lebih mengerti atau belum? Besar-besar aja saya buat ini ya. Kenapa? Oke. Nah ini. Kayak gini udah lebih bisa mengerti belum? Kalau saya ubah jadi gini. Belum juga? Hah? Hari ini kalian apa ya? Lagi nggak semangat ya belajar? Biasanya kalian respon. Ini nggak respon kalian. Oke? Kita lanjut. Udah bisa kita lanjut? Iya, Mem. Situ. Udah ya. Nah, sekarang kita, jadi kan ini kita dapat integral UdV sama dengan U dikali V dikurang integral VDU ditambah C. Nah, itulah tadi yang kita kerjakan tadi. Ya. Nah, jadi kalau kita punya, jadi kita harus menentukan yang mana U, yang mana DV. Nah, tentukannya supaya integral kita makin sederhana. Makanya tadi si X itu bukan DV. Kalau si X DV kan dia jadinya setengah X kuadrat V-nya. Jadi rumit kan? Makanya yang dipilih itu DV-nya adalah sinus X. Jadi kita tinggal integralkan sinus X menjadi negatif cos X ya. Oke, ini mau dicatat. Mau, Mem. Nah, catat dulu. Catat dulu.
persamaan 13 sama dengan persamaan 10. Hanya persamaan tiga Siap. belas dia lebih sederhana gitu ya. Nah, kita hanya buat UDV, U kali DV. Sama dengan U kali V dikurang integral VDU. Udah siap, Mem. Nah, sekarang kita masuk metode fraksi parsial. Ya. Nah, metode fraksi parsial ini berarti kita ubah dia menjadi dua atau lebih eh, integran. Nah, misalnya contohnya gini. Kita punya I. I ini sama dengan integral PX dibagi QX DX. Ya. Nah, di mana PX dan QX ini adalah polinomial. Nah, ada persyaratannya di sini. Pangkat, jadi si pangkat dalam P ini harus lebih rendah dibandingkan dengan pangkat dari Q. Ya. Kalau udah selesai dibilang ya. Selesai dicatat belum? Sudah, Mem. Hah? Nah, jadi polinomial itu bagaimana? Jadi maksudnya seperti ini. Jadi contohnya kita punya QX. Nah, QX itu adalah A1X tambah B1. Nah, dikali A2X ditambah B2 dan seterusnya di persamaan 14. Nah, ini di mana A dan B adalah konstanta. Ya. Nah, coba catat nih dulu. Biar pelan-pelan aja kita kerjakan. Sudah? Sebentar, Mem. Belum? Oke. Sudah, Mem. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita punya PX dibagi QX itu bisa kita ubah menjadi A kapital 1 dibagi A1X tambah B1 nah, ditambah A kapital 2 dibagi A2X tambah B2 dan seterusnya ya. Di mana A1, A2 dan AN ini juga adalah konstanta. Nah, jadi berarti persamaan 15 ini bisa kita pakai jika semua faktor dalam QX itu berbeda. Jadi kalau faktornya sama, dia nggak bisa. Jadi harus faktor dalam QX itu berbeda.
Sudah, Mem. Ya. Nah, berarti di sini kita bisa ubah ya kan si PX ini. Nah, jadi kita bisa eh, ini dia jadi seperti kayak deret ya. Jadi A1 dibagi A1X tambah B1, nah, ditambah A2. Nah, ini kalian lihat pangkat 2 dan seterusnya. Berarti kalau ini M, nah ini dia jadi pangkat M ya. Ini adalah persamaan 16. Oke, selesai? Bentar, Mem. Nah, ini kalian pasti bingung, tapi nanti kalau ada contoh, eh, saya harapkan kalian bisa mengerjakannya. Oke? Udah, Mem. Ya. Nah, ini selanjutnya persamaan 17 ini, aduh, apa ya? Kok bisa gini ya? Oh, nah, ini nih. Bentar ya. Nah, jadinya unik dia gini ya, ditambah. Nah, ditambah persamaan 15 dan 16 gitu. Jadi berarti PX dibagi QX adalah A1X ditambah B1 dibagi A1X kuadrat ditambah B1X ditambah C1. Ya kan? Ini dia persamaan 17. Jadi udah sederhana dia ya. Ininya saya delete aja ya. Yang ini saya delete aja biar kalian jangan bingung. Nah, ya. Jadi dia semakin sederhana dengan persamaan 17 ini. Makin lama makin susah ya. Hmm. Sudah? Selesai? Udah, Mem. Udah ya. Ini contohnya. Coba kita mau mengerjakan, jadi persamaan 15 tadi, kita aplikasikan ke integral ini. Jadi integral 6x kurang 30 dibagi x kuadrat ditambah 3x ditambah 2 dx ya. Nah, jadi bagaimana ini integralnya? Oke, saya langsung udah dicatat soalnya ya. Nah, jadi integralnya berarti kan ini yang di bawah ini kan bisa kita ubah menjadi X tambah 2 dikali X tambah 1. Nah, jadi makanya persamaan yang ini bisa kita jadikan sama dengan A1 dibagi X tambah 2 ditambah A2 dibagi X tambah 1. Nah, jadi kita perlu mencari
A1 dan A2. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita kalikan berarti kan 6x dikurang 30 ini sama dengan A1 dikali X tambah 1 ditambah A2 dikali X tambah 2. Jadi kita menyelesaikan persamaan jadinya ya. Nah, jadi kalau kita kalikan kan A1X ditambah A1 ditambah A2X ditambah 2A2. Nah, berarti yang X itu akan sama dengan 6X, yang konstanta sama dengan 30, yang berarti A1 ditambah 2A2 sama dengan negatif 30. Ya, sudah selesai dicatat. Sudah, Mem. Ya. Nah, jadi makanya di sini kita dapat eh, A1 ditambah 2A2 sama dengan negatif 30, ya kan? Nah, coba kalian catat dulu. Nah, ini yang bagian dia tidak ada X-nya, ya. Selesai dicatat? Selesai? Udah ya. Nah, jadi berarti yang ini yang satu lagi kan 6X sama dengan A1X ditambah A2X. Yang berarti X-nya ini bisa kita coret kan? Nah, bisa kita cancel kan? Nah, jadi hasilnya sama dengan 6 sama dengan A1 ditambah A2. Nah, bisa nggak kalian menentukan berapa A1 dan A2? Kalau kita kan tahu berarti satu persamaan dia negatif 30 sama dengan A1 ditambah 2A2. Kan? Nah, lalu di sini 6 sama dengan A1 tambah A2. Nah, coba kalian jumlahkan, kurangkan. Nah, kurangkan. Kalau kurangkan kan bisa A1-nya hilang ya kan? Nah, jadi tinggal A2. A2 sama dengan berapa? A2 sama dengan negatif 36. Ngerti maksud saya kan? Ini maksudnya. Supaya kalian apa saya ini kan ya. Nah, kan tadi eh, yang pertama apa? Negatif 30 sama dengan A1 ditambah 2A2. Benar nggak? Nah, A1 ditambah 2A2. Nah, satu persamaan lagi yang tadi 6 sama dengan A1 ditambah A2. Benar nggak? Ya kan? Benar nggak? Ya, Mem. Nah, kalau kita kurangkan persamaan yang ini dengan persamaan yang ini kan A1 dikurang A1, berarti kan A1-nya udah lenyap kan? Nah, jadi misalnya ini kita sebutlah ini persamaan 1, ya kan? Nah, ini kita sebut persamaan 2. Nah, jika 1 kita kurangkan dengan, tunggu dulu, pakai ini aja biar jelas nanti ya. Nah, jika persamaan 1 kita kurangkan dengan persamaan 2. Nah, berarti kan negatif 30 dikurang 6 apa jadinya? Negatif 36. Benar nggak? Nah, dikurang A1 dikurang A1 nol. 2A2 dikurang A2 sama dengan A2. Nah, dapatlah berarti kan A2-nya sama dengan negatif 36. Ya kan? Nah, lalu berarti A1-nya berapa? A1-nya ya berarti 6 dikurang kurang 36. Berarti A2-nya adalah A1-nya adalah 40 berapa? 42. Benar nggak? Apa dua? Nah, jadi A1-nya adalah 40.
42. Hmm, ya kan? Nah, lalu kalian substitusikan. Oke? Nah, ini udah ngerti kan? Udah ngerti dari mana kan? Jadi kita dapat A1 sama dengan 42, A2 sama dengan negatif 36. Jadi integral yang ini bisa kita sederhanakan jadi integral 42 per X tambah 2 dikurang integral 36 per X tambah 1. Jadi hasil integralnya apa? 42 dikali ln X tambah 2 dikurang 36 dikali ln X tambah 1 ditambah C. Kenapa? Karena nggak ada batas bawah, batas atas. Oke. Jadi yang panjang tadi bisa jadi sederhana seperti ini. Ya, sudah ngerti belum? Sudah ya. Saya rasa ini kan cukup jelas ya. Tadi mungkin ketika masih mempelajari penurunan rumusnya, kalian mungkin masih bingung ya. Tapi setelah ada contoh soal ini kan lebih lebih jelas penurunan rumusnya. Oke? Oke. Ini mau dicatat atau enggak? Mau dicatat. Dari mana mau dicatat? Dari sini? Ini mau dicatat juga enggak yang ini? Hah? Mulai dari hasil integrasi, Mem. Yang mana hasil integrasi? Berarti ini nggak perlu ya. Nah, dari Kalau sini. yang bagian itu Mem udah kami carikan, Mem. Nah, dari ini ya. Ini mau dicatat ya. Oke, silakan dicatat sebelum kita akhiri perkuliahan kita dan hari Rabu kalian akan ujian. Oke? Sudah, Mem. Ya, oke. Oke, kalau sudah kita akhiri perkuliahan kita. Nah, berarti ujian kita sampai integral. Ya, nah, ujian kita sampai integral. Oke? Oke, kalau begitu ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada, Mem. Ada. Oke. Kalau begitu sampai jumpa hari Rabu ya. Oke, bye.